Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Bersama saya Susi, dan saat ini kita akan memasuki dunia dengan kisah mencekam yang mungkin membuatmu memeriksa jendela atau sudut gelap di kamarmu. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Segoro Pitu. Sebelum kita mulai, pastikan lampu sudah redup, suasana tenang, dan jangan lupa perhatikan sekelilingmu, karena cerita ini bukan sekedar dongeng. Terkadang ia terasa terlalu nyata. Tarik selimutmu erat-erat. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Ingat tidak, semua suara malam berasal dari angin. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Semarang, seorang pria bernama Sucipto menjalankan toko kelontongnya dengan penuh semangat. Ia dikenal sebagai pria pekerja keras yang tak kenal lelah. Sikapnya yang ramah, senyumnya yang tulus, serta kemurahan hatinya menjadikan tokonya selalu ramai pelanggan. Setiap hari, warga sekitar datang bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga berbincang ringan dengannya. Mereka menghormati Sucipto karena kebaikan dan kejujurannya. Namun, kesuksesan Sucipto bukanlah tanpa tantangan. Ada satu orang yang menyimpan kebencian terhadapnya, yaitu Sardi, iparnya sendiri. Sardi merupakan saudara dari istri Sucipto yang mengalami kesulitan ekonomi sejak kehilangan pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Ditambah lagi, ia kehilangan keluarganya karena istrinya meninggal dunia akibat penyakit misterius. Perlahan-lahan, kebenciannya terhadap Sucipto berubah menjadi dendam yang tak tertahankan. Ia merasa Sucipto telah mengambil semua keberuntungan yang seharusnya menjadi miliknya. Suatu malam yang dingin dan sunyi, ketika sebagian besar penghuni kampung telah terlelap, Sucipto yang baru saja menutup tokonya dikejutkan oleh sebuah bungkusan misterius di depan pintu. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan dengan hati-hati ia membuka bungkusan itu. Yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di dalamnya terdapat beberapa paku berkarat yang berlumuran tanah merah. Tanah itu berbau anyir, seperti darah yang telah mengering. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus yang tak jelas asalnya. Suara itu terdengar seperti berasal dari suku pedalaman. Menggema di telinganya, bulu kuduknya berdiri, tubuhnya terasa kaku. Seketika, hawa di sekelilingnya menjadi begitu dingin. Dengan cepat, ia menutup bungkusan itu dan membawanya ke dalam rumah. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa yang meninggalkan benda ini? Apa maksud dari bungkusan ini? Namun, tak ada jawaban yang bisa ia temukan saat itu. Setibanya di rumah, Sucipto merasakan pundaknya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menempel, membebani langkahnya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari ketegangan yang ia rasakan. Namun, saat memasuki kamar, putranya, Ardi, yang baru saja pulih dari operasi, tiba-tiba berteriak ketakutan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia menunjuk ke arah Sucipto dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. "Ayah, pergi, pergi. Ada perempuan di atas pundak ayah," teriak Ardi dengan suara parau. Sucipto terhenyak. Ia menoleh ke cermin di sudut kamar, dan seketika wajahnya pucat pasi. Bayangan di cermin menunjukkan sosok wanita berambut panjang, mengenakan kain lusuh, dengan mata merah menyala, sedang bertengger di atas pundaknya. Mulut wanita itu bergerak, namun tak ada suara yang keluar. Ia hanya menatap Sucipto dengan tatapan penuh kebencian. Sucipto mundur beberapa langkah, namun tubuhnya terasa semakin berat. Nafasnya tersengal
Jantungnya berdegup kencang. Ardi masih terus menjerit ketakutan. Sang istri yang mendengar kegaduhan segera masuk ke kamar dan mencoba menenangkan putranya. Namun, saat ia melihat wajah suaminya yang pucat dan tubuhnya yang gemetar, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Mas, ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu?" tanya istrinya, cemas. Sucipto tak mampu menjawab. Ia hanya bisa berdiri kaku. Matanya masih tertuju pada bayangan di cermin. Istrinya melirik ke arah cermin dan seketika tubuhnya pun membeku. Mata wanita itu bertemu dengan mata istrinya. Dan sesaat kemudian, lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya suara napas tertahan yang terdengar. Ardi semakin histeris. Sementara Sucipto mencoba mengumpulkan keberanian untuk bergerak. Dengan tangan gemetar, ia meraba saklar lampu di dinding. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya lampu kembali menyala. Namun, saat mereka kembali menoleh ke cermin, wanita itu telah menghilang. Malam itu, Sucipto tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh sosok misterius yang menempel di tubuhnya. Apakah ini ada hubungannya dengan bungkusan yang ia temukan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang mengincarnya? Keesokan harinya, ia pergi menemui seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu spiritual yang kuat. Dukun itu menatap Sucipto dengan sorot mata tajam, seolah telah mengetahui apa yang sedang terjadi. "Kamu telah disentuh oleh kekuatan yang tidak seharusnya," ujar dukun itu sambil menghela napas. "Seseorang telah mengirim santet kepadamu. Ini bukan santet biasa. Ini adalah santet Segoro Pitu." Nama itu membuat Sucipto merinding. Ia pernah mendengar tentang santet Segoro Pitu, sebuah ilmu hitam yang berasal dari daerah pesisir. Santet ini dikenal sangat kuat dan mematikan. Korbannya akan mengalami siksaan perlahan sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Dukun itu mengambil segenggam beras dan menaburkannya di lantai. Ia kemudian menutup matanya dan mulai merapal mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Tiba-tiba, angin berhembus kencang di dalam ruangan kecil itu. Api dalam lampu minyak yang berada di sudut ruangan bergetar hebat. Orang yang mengirim santet ini memiliki kebencian mendalam terhadapmu. Lanjut dukun itu, dia ingin kau menderita sebelum ajal menjemput. Seketika, wajah Sucipto dipenuhi rasa takut dan bingung. Siapa yang begitu membencinya hingga mengirim santet sekejam ini? Namun, jauh di dalam hatinya, ia memiliki firasat bahwa Sardilah dalangnya. Sardi, iparnya yang penuh iri dan dendam. Dukun itu memberikan Sucipto beberapa benda sebagai penangkal. Namun, ia juga memperingatkan bahwa ini hanyalah perlindungan sementara. Untuk benar-benar terlepas dari cengkraman santet ini, ia harus menemukan si pelaku dan menghentikannya sebelum terlambat. Dengan hati yang berat, Sucipto kembali ke rumah, mengetahui bahwa ini baru awal dari teror yang akan menimpa keluarganya. Ia harus menemukan cara untuk melindungi mereka sebelum sesuatu yang lebih mengerikan terjadi.